Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Cuma kita berempat, nggak apa-apa. Yang masih ada kegiatan tadi juga tidak apa-apa, karena sore ini eh ya intinya mau ngobrol masalah tugas 4. Eh dari laporan tugas yang sudah diupload itu sebenarnya ada beberapa yang masih harus direvisi ya, tapi yang ternyata yang hadir di sini kayaknya nggak ada masalah. Yang ada masalah malah nggak hadir. Ntar saya buka dulu tugas 4. Tugas 4. Tadi. Hmm. Itu Zubaidah. Sudah belum direvisi. Di sini yang ada Sofia, Roberto, sama Salahuddin. Oke, siap, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau punya Sofia kemarin sudah mentok di uploadan yang sudah ketiga ya? eh saya belum cek uploadannya ke berapa sih, Pak. Cuman saya baru satu kali revisi tugas 4, Pak. Oh, baru satu revisi. Mungkin Mm-mm. masih bisa. Cuman kan itu kalau nggak salah sih dari penilaian yang sudah itu nggak ada masalah lagi sih sebenarnya. Cuman kalau mau diperbaiki sesuai dengan itunya, berarti nanti ada perubahan nilainya. Cuman nilai akhir yang sesuai dengan artikel yang sudah diposting itu eh, apa ya, kesalahannya kecil sih, begitu. Kalau Baik, Pak. Mungkin boleh arahannya untuk jika memang ada yang bisa saya perbaiki di bagian apa ya, Pak? ya kalau kemarin kan sudah sebenarnya sudah ini ya sudah oke, sudah saya lihat dulu. Kemarin masalahnya hanya di sudah sesuai semua sih. Ini kan nyemek kasih foto sampai besok jam Oh, 11. Besok itu nyelak kerjaan Mas David itu simbol. Aku kan harus ngapain pesan. Nah, tapi ini barang kan mindahnya itu kan mulai minggu depan apa yang kiriman ya. Belajarnya nih, Nah, kalau yang Q10 monggo, Q10 kan di lobby. mana tuh? Oh ya, masalah kemarin itu punya Safia dulu ya, misal. Ini kalau dari nilai yang diberikan untuk dari ke sekian banyak nilai itu, yang nilainya hanya cukup sih, cuma di kebaruan topik Oh gitu. iya, baik, Pak. Jadi karena Kalau topik ya, susah juga ya, iya, Pak. ya susah emang, karena kan memang topiknya eh, bukan yang memang sudah banyak yang membuat sih. Iya, Jadi karena kan saya kemarin juga dari PKL kan ya, Pak. ya diterusin situ. Jadi memang eh, belum cukup terbarukan untuk idenya Iya, gitu. Jadi baik, ya Pak. itu Nggak itu nggak apa-apa, ada Pak. masalah sih Iya, sebenarnya ya. iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Detail ya, oke. Iya, Kemudian yang berikutnya tadi ada siapa yang tadi? Salahuddin dulu, Salahuddin Arifah. Hmm,
Oke, kalau di Salahuddin Syari Arifah belum upload ulang apa sudah upload ulang dia? Yang baru kan? Kalau di e-learning saya belum Pak, kebetulan baru Belum ya? 3 aplikasi. Oke. Yang kemarin ya? Iya. Oke. Kalau Japrinya kemarin kan bukan yang baru kan? Ada nggak yang hari ini? Kemarin Pak, yang terbaru itu Yang udah kemarin ya? beberapa hari. Kalau yang terakhir itu kan masukan dari saya di daftar pustaka ya. Iya Pak. Kemudian ada beberapa jurnal yang harusnya terbitan dari beberapa jurnal yang bereputasi. Jadi ada beberapa jurnal yang tidak tertulis di situ sebenarnya. Kemudian kalau dari pedoman penulisan itu jaraknya 1,5. Kalau yang punyanya ini tuh kelihatannya sudah diperbaiki ya kemarin. Ada yang belum edit. Ya yang udah diedit ini. Ini udah nih kayaknya. Sudah diurutkan juga kan ya untuk di daftar pustaka. Iya Pak. Ini sudah udah sesuai sih yang kalau yang terakhir ini. Tinggal diupload aja ke ini ke portal Oh iya ya Pak, siap. nanti dimasukkan nilainya. Ini yang uploadan ke berapa nih berarti? Baru sekali Pak. Baru sekali ya. Berarti kalau ngupdate yang kedua nih ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada penutupan desain. Iya Pak, siap Pak. Oh, kalau penutupan itu nggak ada masalah kayaknya. Nilainya pun udah bagus ya. Mohon izin Pak, izin bertanya kembali nih Pak. Oke. Terkait masalah halaman ya Pak. Kebetulan kan kemarin kalau untuk di panduan yang di BMP itu ya Pak, itu kan kalau nggak salah 15 halaman ya Pak, maksimal ya Pak ya. Nah, itu kemarin ada petunjuk dari Bapak untuk spasi itu 1,5 ya Pak. Setelah saya buat Oh, jadi berlebih ya? ya berlebih di 19 halaman, terus saya apa namanya parafrase lagi sama dikurang-kurangin gambar-gambarnya yang kira-kira nggak terlalu perlu gitu kan Pak. Itu mentok di 15 halaman sudah termasuk daftar pustaka Pak. Gimana ya Pak, izin Pak? Eh, kalau pedomannya sih memang maksimal 1,5 spasi. Kalau Oke, nggak siap. salah jaraknya. Baik. Terus kalau masalah jumlah halaman memang di pasti 15 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka kayaknya. Ya udah nggak apa-apa Ya, dimasukin. 15 halaman sudah termasuk daftar pustaka. Nggak apa-apa ya Ya, Pak ya? nggak apa-apa. Untuk izin Pak, untuk uploadnya ini ke Bapak dulu atau Nggak, langsung ke e-learning Pak? kalau masih bisa ngupload nggak itu di e-learning? Di e-learning kan kemarin saya baru sekali tes ya Pak ya Oh ya, untuk udah melihat coba. similarity-nya Pak, plagiatnya. Berarti masih bisa. Ini mau Ya, ngupload berarti aja saya ke Flowdesk saya ya. oh saya langsung upload ke situ ya Pak. Ya, Nggak ke Bapak dulu, mau dilihat dulu atau gimana Pak? nggak usah langsung aja. Oh ya, siap. Baik Pak. Baik, baik Pak. Eh, ada lagi Pak satu nih pertanyaan Oh, daftar saya. pustaka ya? Daftar pustaka Ah, ah. masukkan nggak tuh? Ya, dengan daftar pustaka ini kemarin kalau nggak salah ada 5 buku Iya, yang terkenal ya minimal. Pak ya. Dari 5 buku minimal Sebenarnya sama. tidak harus terkenal sih. Cuman Oh ya, oke. daftar pusakanya tuh ada 10, cuman 5-nya dari jurnal bereputasi dan 5 lagi dari terbitan minimal 10 tahun terakhir Nah yang ya kita Pak. pakai. Kebetulan yang kemarin kalau nggak salah 5 jurnalnya itu di atas 10 tahun ya Pak kalau nggak salah. 10 tahun terakhir. Itu gimana ya Pak ya? Apakah saya ganti semua? Karena kebetulan yang saya ambil itu yang jurnal-jurnalnya itu saya ngambilnya yang ada yang tahun 2012 gitu Pak. 2010 gitu. Memang saya ambil apa namanya kutipannya Pak gitu Pak. Hmm,
Eh, kalau saran saya sih ikutin aja si pedoman, karena kan nanti bagiannya apa namanya UT nanti kan bakal ngecek ulang itu kalau untuk masalah jurnal, takutnya nanti bermasalah di situ. Oh ya baik, siap, siap Pak. Akan saya perbaiki Pak. Iya, Ya, terima kasih Pak. Siap. oke. Kemudian ada Andika ya. Andika Satria Geodi bukan nih? Iya Pak, benar Pak. Oh, Iya Pak, benar Pak. Andika. iya, bentar. Engineering. Emang baru pertama kali ngupload apa gimana ya? Perusahaan sudah Kemarin baru yang tugas 4 udah saya upload Pak di e-learningnya Pak. udah dikirim ke ini ya? Ke e-learning ya. Enggak, yang di learning, yang di ke saya udah belum? Udah pernah belum? Udah ke Bapak yang tugas-tiganya. Kemudian Heeh. kan sudah saya revisi. Kata Bapak udah coba Oh, langsungkan ke langsung tugas masuk di 4 tugas aja. empatnya. Iya, iya, tinggal Oh, dicek sama Bapak. Tapi baru pertama kali, masih pertama kali. kalau keluar ya, untuk yang tugas empat itu ini yang belum dicek nih, baru kemarin nih kayaknya ya. Memang baru Iya, baru ngupload ya. kemarin. Iya Pak. Tinggal dicek sama Bapak. Iya. Itu masih baru sekali Pak untuk ininya. Belum direvisi, belum diupdate. Kalau kemarin sih memang untuk yang ini kan hanya judulnya itu kan tinjauan kan, Iya Pak, tinjauan benar. implementasi Epicam. Nah, Iya. yang jadi masalah itu bukan hanya sih, tapi di metodenya. Iya, Sama di benar. PT BJTI-nya itu nggak ada kepanjangan kalau nggak salah kemarin itu. Iya, benar Pak. Ya Udah kan? saya revisi yang itu. Sudah dimasukin di ini tadi halaman. Oh, Di udah saya upload Pak di halaman tugas 4. ya ini lagi saya buka. Oh, ada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ya. Oke. Iya. Ini lagi dibuka soalnya. Untuk yang di apa namanya di halaman 4 itu kan ada tulisan penelitian ini akan mencangkup. Nah, itu masih spasinya 1. Terus yang di halaman 6 Iya. ada kebutuhan itu juga masih spasinya 1. Mm-mm. Kemudian kemarin saya ada saran masalah judulnya untuk lebih mengarah ke implementasi kalau nggak salah. Kalau yang kemarin nggak ada judul sih Pak. Judulnya kan Enggak, itu yang sesuai. waktu di WA, saya kirim ke WA itu Iya. kan apa karena ini, nah ini yang saya masukin masalah di WA itu kan judulnya sama seperti yang ada di Google yang beda tempat itu. Nah, Iya. cuman saya sarankan ganti judulnya ke manajemen bandwidth pada kantor itu, kemudian nanti tinggal di pengoptimalan. Jadi nanti ada metodenya yang berkaitan dengan itu. Metodenya metode manajemen bandwidth tadi sih. Jadi dijelaskan di metode itu bahwa bagaimana memanajemen bandwidth-nya, kemudian dijelaskan juga pengaturannya, dasar-dasarnya dari mana di situ. Berarti untuk judulnya saya rubah lagi Pak. Iya, karena kalau dari itu sepertinya kurang apa ya, kalau tinjauan implementasi itu, apalagi dia kan di metodenya masih kosong, cuman hanya penjelasan aja itu kelihatannya. Begitu. Kalau yang di metode yang dibuat penelitian ini mengadopsi pendekatan gabungan bla 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 kuantitatif dan kualitatif dan seterusnya sampai ke ini. Dengan metode diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman. Nah, cuman di situ tidak menjelaskan bagaimana metode yang digunakan itu untuk meninjau
dan memanajemen bandwidth-nya. Jadi kan ada meninjau implementasi, jadi pengaplikasian si IPCam terhadap optimalisasi operasionalnya itu apa maksudnya tuh di metodenya itu. Nah, kalau misalkan memang inti permasalahan yang ditulis di sini kan di dalam artikel ini sepertinya bukan hanya ya, tapi memanajemen bandwidth-nya kan. Benar nggak sih ya? Bandwidth IPCam. Halo? Putus ya? Halo, Ya, putus nggak? Kedengeran nggak tuh? saya lagi putus. Enggak, itu kalau sebenarnya sih Oh, lebih ke ini sih Pak, bukan untuk manajemen bandwidth sebenarnya Pak. Untuk metodenya itu hanya untuk pemahaman, lebih ke penggunaannya itu pengaplikasiannya sebagai pengoperasional dan pengawasan Pak. iya tujuan akhirnya. Cuman untuk kalau mendesain si IPCam kan sama kalau nggak salah kan kayak kita mendesain jaringan di satu kantor atau satu tempat. Jadi kita Iya. mau pakai topologi yang seperti apa kan kayak gitu Iya. biasanya. Jadi kalau misalkan kita bangun warnet, kemudian nanti topologinya misalkan kita mau pakai yang star, nanti Iya. letakkan servernya di mana, kemudian itunya kabelnya kayak mana, terus perhitungan segala macam eh, apa namanya IP address dan lain-lain itu kan ada metodenya khusus untuk Iya. metode yang ya topologi. Nah, apakah di dalam pengimplementasian IPCam itu juga sama? Makanya tadi eh, butuh ada penjelasan lebih masalah pengaplikasian dari si IPCam tadi. Jadi sehingga di dalam kesimpulan dan saran itu eh, bisa dicapai bahwa bisa disimpulkan sebelum adanya apa namanya implementasi IPCam itu kayak mana dan sesudahnya seperti apa. Jadi kan ini kan evaluasi ya. Jadi evaluasi ini judulnya tinjauan implementasi berarti Iya. kita mengevaluasi si IPCam-nya begitu. Jadi bisa ada perbandingan antara sebelum dan sesudah sebaiknya di hasilnya nanti. Iya Pak. Itu aja sih tambahannya. Berarti hanya untuk ini ya, untuk metode untuk manajemen bandwidth ya, untuk penambahan Eh, di eh, eh, metode aja ya. Sebenarnya bukan manajemen bandwidth tapi lebih ke ini manajemen IPCam-nya. Jadi kalau IPCam itu eh, masalah bandwidth-nya juga diatur ya berarti. Kalau bandwidth sih waktu Enggak kemarin kan? PK itu nggak ngatur sih, hanya dia Enggak hanya ngatur. karena dia setiap kamera kan punya jalur sendiri Pak. Gitu. Kalau enggak gini aja sih, apakah di dalam pengimplementasian IPCam itu dibutuhkan kayak topologi juga yang sama kayak di mengatur jaringan komputer gitu. Hmm. Kalau memang iya, tinggal disebutin aja di situ. Jadi sebenarnya Uh, kalau di PKL kemarin tuh kalau pemanfaatan IPCam ini kan digunakan sebagai control room. Jadi manfaat teknologinya itu teknologinya dimanfaatkan untuk operasional mereka, untuk bongkar muat. Jadi dia tahu monitoring aja, Pak. Sebenarnya itu. Dengan dibawa ke infrastruktur yang udah ada, misalnya jaringan intranet yang di perusahaan gitu, Pak, sebenarnya. Sebelumnya, Sebelumnya kan dulu masih konvensional kan, Pak. ya Ketika maksudnya berarti sebelumnya kan pengawasannya seperti apa itu? Berarti kan ada pengawasan manual. iya, kalau dulu kan masih ada manual, ada yang di lapangan. Kalau dengan udah Ya, dengan anti-cam ini kan lebih enak tuh. Poinnya dia langsung berbasis IP, langsung nembak ke IP berapa, dia langsung monitoring gitu Pak, tinggal ke kameranya aja gitu sih sebenarnya. Lebih efisiensi sebenarnya. hmm, J. oke oke oke. Makanya kan kalau judulnya kan meninjau implementasinya gimana untuk pengawasan operasional sebenarnya, bukan ke bandwidth-nya sebenarnya. Iya. Berarti
kira-kira kalau mau sebenarnya kalau tetap itu aja sih, tinggal di metodenya ya apa, karena kan nih subbab metode itu kan salah satu yang jadi Iya. poin penting juga di artikel ini. Tadi Eh, gini, kalau saya tambahkan untuk metode yang konvensional dengan yang baru gimana? Untuk jadi hanya sebagai komparasi aja dalam metodenya itu. Iya, nggak apa-apa juga. Tapi untuk yang pendekatan yang dilakukan itu yang kuantitatif itu emang apanya yang mau di ini? Itu aja sih dijelasin sama Iya, iya, kualitatifnya ya. iya, Dijelaskan siap, di sananya juga. siap. Jadi untuk pengembangan metode aja Pak ya nanti ya, saya tambahkan Pak ya. Iya, betul. Sama Siap. untuk yang belum, yang kayaknya gambarnya si ruang control room sama box panel itu nggak perlu terlalu besar deh, karena kan takutnya nanti Oh. sudah lebih dari 15 halaman. Enggak Pak, itu Kan kemarin nggak sampai kok Pak, nggak sampai iya, 15. itu 13 halaman sih sebenarnya sekarang. Cuman di halaman ke-11 itu ada yang satu spasi yang di Oh, iya. kesimpulan ya, dan Ya, saran saya itu. update lagi Pak, saya revisi lagi Pak. Eh, Siap, siap. kemudian untuk daftar pusaka juga dirapiin lagi. Siap. Yang jurnal-jurnal sama yang buku aja yang Siap, siap. dipentingin. Nah, Siap, siap. begitu. Siap Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Kemudian punya Ricky ya. Ricky, oh Ricky nggak ada masalah ya kayaknya ya. Ricky Sebaktian. Ricky Sebaktian kemarin emang nggak ada masalah ya. Di set ininya juga Dilibit udah lolos juga sih 12 cuman skornya. Penggunaan AR ya, filter Instagram. Iya Pak, benar. Oke, siap Pak. Ya nggak ada masalah sih memang. Nilainya juga sudah oke tuh. Aman untuknya ini judulnya ini. Itu aja yang jadi poin penting. Sebenarnya ada siapa ya kemarin yang baru join itu. Itu yang harus kita bahas sebenarnya di Siti Subaida apa siapa kemarin tuh Pak? Gitu. Untuk yang lain, untuk yang mau ngupload ulang ada pertanyaan untuk yang di tugas 4-nya. Yang lain sudah aman beberapa. Yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Karena ini tuh web ke 4 terakhir. Jadi kayaknya nggak ada lagi yang mau join ya, yang gabung. Selain yang ini. Jadi sekalian saja terima kasih semuanya untuk sudah gabung, sudah selalu ikut direpotkan dalam webnya, menempatkan diri. Kemudian semoga semuanya lulus. Dan Amin, Pak. ya, Amin. Terima kasih banyak, Pak. oke. Amin. Dan apa ya, dan sehat selalu aja. Sehat Siap, selalu Pak. juga, Terima kasih banyak, Pak. Pak, Terima atas kasih bimbingannya selama ini, Pak. Iya, Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. oke, terima kasih. Terima kasih bimbingannya Pak. Ya. Yang mau ada kerjaan juga nggak apa-apa, boleh meninggalkan room dulu. Saya Ya. masih kali aja ada yang mau join lagi. Baik, Pak. Saya izin live dulu ya, Pak. Oke, ya. Izin live ya, Pak. Terima Oke, kasih banyak ya, silakan. Terima kasih Pak. banyak. Ya, Saya, Pak. Terima Ya, kasih. Selamat sore, mari, Pak. Pak. selamat Selamat sore. sore. Sorry.
Izin live, Pak. Terima Ya. kasih, Pak, atas Oke, bimbingannya. ya terima kasih juga.